Halo bro, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Dafan Mulifa di Mulifa Channel. Kali ini saya akan berbicara dengan seorang yang pernah dikejar Cindaku. Cindaku. Jadi Cindaku itu adalah seorang atau sebuah makhluk jadi-jadian. Itu menurut legenda yang ada di Minangkabau. Jadi Cindaku itu seseorang yang menuntut ilmu yang bisa berubah wujud menjadi seekor harimau. Jadi dia bisa dibilang seorang atau seekor. Oke, saya kurang mengetahui tentang Cindaku ini. Tapi yang jelas saya akan memanggil seseorang yang pernah pingsan karena telah melihat Cindaku. Oke, kita panggilkan saja Darian si Kumbang. Nah, sehat Darian? Alhamdulillah sehat. Jadi Darian lah lamu nak kanyang di Mulifa Channel. Iya batu. Oke bro, kita lanjutkan. Jadi Cindaku tuh kalau kata orang adalah manusia harimau ya. Darian, itu ya. Itu menurut legenda yang ada di Minangkabau. Jadi sampai sekarang masih ada. Masih. Itu berbentuk mitos kah atau itu fakta? Tolong di komen bagi yang pernah mengalami. Oke, saya akan bertanya tentang Darian, baat carito tentang Darian dengan Cindaku tersebut. Saat Cindaku melihat Darian, apakah juga pingsan seperti Darian melihat Cindaku? Ya kan? Mungkin Cindakunya berpikir Sejenis. wah lebih menyeramkan katanya. Jadi baca itu Darian, kok bisa? Cerita sebenarnya iko bahasa Indonesia apa bahasa Awak? Bahasa Awak salah. Bahasa Awak, oke. Sebenarnya kejadian itu pernah terjadi 2 kali, Pak. 2 kali? 2 kali. Nggak bosan lo Cindaku jelik Darian? Itulah makanya kok bakal orang awak sih kok getolnya bersambu Jawa gitu kan. Iya. Yang pertama yaitu waktu awak ketek umur kira-kira waktu itu sekitar 8 atau 9 tahun. 9 tahun. Yang kedua awak lah mulai remaja kira-kira umur sekitar 18 tahun. Jadi fisik dari Cindaku itu sendiri seperti kira deh. Kalau fisik yang lah pernah bersobok di awak ya, lah pernah nampak di awak itu Cindaku itu badannya tinggi. Melebihi tinggi dari manusia biasa. Nah, apabila inyo tagak, kalau manusia tagak tangannya kan tidak sampai ke lutut dan Kalau Cindaku itu tangannya tuh sampai ke lutut. Kalau itu kalau lagi berubah. Kalau inyo lah mulai berubah, entahkah itunya nanti sebelum inyo menjadi harimau. Nah, jadi ciri-cirinya seperti itu dan ceknya lagi inyo ndak berani menampakkan wajah aslinya itu seperti apa dan lubang hidungnya kok ndak ada. Banda hidungnya kok ndak ada. Jadi ketika nyolun berubah berbentuk nyo manusia biasa. Ada di sekitar manusia biasa yang ada di sekitar warga-warga sekitar yang ada di kampung itu. Nah konon kabarnya iko awak dapet cerita iko entah yu entah indah awak ndak tahu, yang jali awak dapet cerita iko dari orang tua yang ada di kampung awak. Cindaku iko berasal dari salah satu desa dusun yang ada di daerah Pasaman, di kaki Gunung Pasaman. Nama desanya? Kalau ndak salah nama desanya Kumayan juga ya? Iya. Kayak yang ada di film ya? Betul, kayak yang ada di film. Nah, itu kan kalau di film-film itu kan kejadiannya di Bengkulu ya. Tapi awak kurang tahu ya? Kurang tahu kalau kejadian itu di Bengkulu. Cuman yang awak tahu ya seperti itu cerita dari orang. Jadi pengalaman Darian ketika Wasuwo itu jadi ceritanya itu Nah pengalamannya yang waktu ketek apa yang lah kadang? Dari ketek. Dari ketek itu kebetulan awak seorang nelayan. Jadi awak tinggal di tepi danau Maninjau. Jadi awak mencari ikan malam-malam. Jadi ama awak kira-kira subuh-subuh jam 4:30 atau jam sampai subuh itu menjapu ikan hasil tangkapan itu menjapu ke danau. Nah waktu itu karena awak pagi itulah jago, awak ndak mau tinggal, awak pingin ikut, ya udah awak ikut diajak ama. Nah setelah itu di sebuah jembatan yang kami lewati
awak malie ada orang batujo orang kadang-kadang tinggi-tinggi hitam-hitam di keremangan malam. Nyo ndak jaleh wajahnya itu seperti apa. Oh. Cuman nya hitam, tinggi. Nah, seperti yang awak bilang tadi, tangannya kok panjang-panjang ke bawah. Jadi awak sempat bertanya, apa tuh mak, kata awak kan? Sama awak ndak menjawab, cuman awak ditariknya menjauh dari orang itu, tetap melewatinya, tapi awak ditariknya kacang-kacang berjalan secapek mungkin. Nah, setelah 2 hari yang setelah itu awak penasaran, kok orang tuh siapa tuh mak, apa awak kan? Nah, barulah nyesabu, itulah yang namanya cindaku. Nah, itu pengalaman pertama ya. Nah, sedangkan yang pengalaman kedua waktu itu musim durian. Musim durian. Itu adalah mau 18. Lah, mau 18 dan awak pun lah dirantau. Jadi awak pulang kampung, musim durian itulah hampir habis. Jadi orang yang mencari durian itu adalah orang yang punya mental tinggi, karena akan barabui harimau, barabui babi gitu ya kan. Nah, menyabui babi ke lain selendang tuh. Agak termaduk ke depan. Bukan maduk ke tukang kameramen. Nah, setelah itu pada malam itu kami berdua sama kawan. Boleh dulu kawan. Berdua aja kawan. Jadi itu parak durian itu lah di ujung parak lah, di ujung pokoknya lah jauh lah, kira-kira 2 kilo lah dari perkampungan. Nah, setelah itu awak mendengar durian jatuh. Durian jatuh di arah sebelah kanan pondok-pondok sampai kami menunggu durian tuh. Nah, awak langsung turun kok, bawa senter bakaja kan. Setelah kira-kira 20 meter dari pondok-pondok itu, tadanga sarupo karo atau monyet. Tadanga sarupo karo mamakia kesakitan, entah nyoba caka, entah baa. Pokoknya suara monyet mamakia kesakitan. Nah, setelah itu tiba-tiba awak mapokan senter, nampak di senter itu tagak gadang hitam tinggi sampai awak senter sampai kateh, modeko awak sampai meningadah. Pas tak senter di wajahnya, alun sempat awak menceliak wajahnya seperti apa, awak langsung pingsan. Nah, dan Cina kuir pingsan lo ndak? Itulah awak kok dapet nyawa kan inyo pingsan supaya dia awak pingsan supaya dia inyo pingsan lu andaknya. Itu dia awak. Iya. Nah, kenapa? Mungkin Dafan bertanya, kok awak bisa tahu bersama pingsan gitu. Jadi pertanyaan ya, walaupun ada penonton pun. Itu jadi pertanyaan walaupun awak enggak bertanya kan. Iya. Jadi, kenapa awak bisa tahu pingsan? Kurang lebih lasa setengah jam lewat ke depan setelah awak pingsan. Jadi kawan awak tadi penasaran, awak mencapai durian kok enggak pulang-pulang. Nyusul awak gitu kan. Setelah nyusul baru nampak ada nyawa togolek dalam samak. Awak togolek dalam samak di jagoan. Itu dalam panganannya durian togolek dalam samak tempok durian. Disangkonya kok tempok durian. Gitu kan pasnya jagoan awak kan. Kalau tempok durian tuh awak takut kok babaa durian. Iyo, kok babaa durian tuh kok gitu kan. Sudah tuh. Setelah itu inyo jagoan awak. Awak jago, awak sadar. Pas awak sadar, inyo menyenter awak kan dalam kalam tuh. Awak pun langsung tak kaju ke awak kok nan tagak di muka awak kok cindaku itu juga gitu kan. Ini mirip loh. Kawanku kebetulan dalam kalam mirip aja cindaku tuh kan. Jadi itulah pengalaman dia bawa. Jadi enggak nampak itu ciri-ciri mungkin lain nampak dari kalau ciri-cirinya itu mungkin sebelumnya berubah jadi harimau ya. Jadi berubah jadi seperti makhluk gadang tinggi, tapi bentuknya tuh postur itu tetap seperti manusia. Mungkin kalau di Jawa kayak genderuwo lah kata orang ya. Nah, cuman wujudnya tuh karena rambutnya gondrong, rambutnya panjang, mukanya tuh agak tertutup. Cuman sempat tersenter kayak apa tariang. Gitu kayak ada tariang, jadi di sikonya kan nampak ndak ada bandanya gitu. Tangannya panjang tangan. Nah, sudah tuh besok paginya penasaran jo kawanku kami telusuri balik tempat kejadian itu. Nah, secara logika inyo pasti larinya ke arah situ, bukan ke arah pondok-pondok kami ya. Nah, kami telusuri jejaknya. Tumit kakinya kok yang duluan ke situ. Jadi jejaknya tuh kadang-kadang jejaknya tumitnya yang duluan. Nah, itulah sebuah keanehannya. Awak sempat bertanya ke orang tua awak, ke orang-orang tua yang dulu di kampung, memang itu katanya. Kalau Cinaku itu ndak ingin meninggalkan jejak. Jadi dikicuahnya awak katanya. Jadi adeknya tumitnya tuh yang ke situ, berarti awak mengironya kemari.
Padahalnya ke situ gitu. Nah, itulah pengalaman pribadi awak dulu. Nah, kenapa awak kecekan itu cinaku? Setelah awak ceritakan je orang tua di rumah, baru orang tua menyebut itulah cinaku. Laden Taganang jen para durian jo itu adalah bulan Muharram. Bulan Muharram itu adalah saat cindaku itu mencari mangsa, mencari darah. Jadi cindaku itu makanannya darahnya darah apa? Darah binatang. Oh, enggak manusia target ya. Targetnya darah binatang. Nah, cuman kalau kata cerita orang di kampung awak pun, setiap inyo akan memasuki wilayah itu ada seseorang yang berilmu, yang dituakan, yang berilmu di kampung itu, ditemuinya dulu, minta izinnya ingin masuk ke kampung itu. Deman. Di saat inyo masih berupa manusia, ditemui. Kalau diizinkan barunya mencari mangsa, tapi dia syarat jangan memangsa binatang yang diternak oleh masyarakat. Mangsalah binatang yang ada di hutan, binatang liar. Oke, terima kasih di sana. Itu pengalaman dari Darian dan Cinaku. Jadi banyak sedikitnya kita tahu bagaimana Cinaku itu bergerak, berbuat. Ya semoga saja Darian kalau ada jodoh bertemu lagi dengan Cinaku itu. Wah, kalau ngobrol. Mengulang nostalgia lama ya. Iya, kali aja mau reuni ya. Mau reuni. Oke bro, terima kasih. Seperti biasanya, majulah Minangkabau, majulah Indonesia, selalu di Mulifa Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.